Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis, Angkatan 2 Kelompok 4A, akan memaparkan tugas mengenai tokoh panutan Jawa Barat yang menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupannya. Tiap indikator akan dibacakan oleh masing-masing dari anggota kelompok. Untuk nilai berorientasi pelayanan, tercermin dari perjuangan Ibu Susi dalam memberdayakan nelayan kecil. Ibu Susi dikenal sebagai figur yang berorientasi pada pelayanan. Ia sering turun ke lapangan, mendengar keluh kesah para nelayan, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir dengan merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan mereka, termasuk melindungi hasil tangkapan dari pencurian ikan oleh kapal asing. Nilai yang kedua yaitu nilai akuntabel. Tampak jelas ketika ia menjalankan kebijakannya, yaitu menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Ia jalankan dengan konsisten dan transparan. Keputusan tersebut didasari pertanggungjawaban moral dan hukum untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Publik bisa melihat hasil nyata dari kebijakan tersebut, dan hal itu menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap amanah yang diembannya. Yang ketiga, nilai kompeten hadir melalui keberaniannya membangun usaha perikanan dan maskapai penerbangan Susi Air dari nol. Meski latar belakang pendidikannya tidak tinggi, namun ia membekali diri dengan pengalaman, inovasi, mengembangkan wawasan global melalui dunia usaha, dan berani mengambil keputusan strategis. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi bisa tumbuh dari ketekunan, kemauan belajar, dan keberanian menghadapi tantangan. Yang keempat, nilai harmonis. Kepribadiannya yang sederhana, jujur, dan apa adanya juga menunjukkan bahwa Ibu Susi adalah sosok yang harmonis. Ia mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat, nelayan pesisir, organisasi lingkungan, hingga lembaga internasional. Ia tidak membedakan status sosial ataupun latar belakang, melainkan menjalin hubungan yang setara. Gaya komunikasinya yang lugas, tapi apa adanya membuat banyak orang merasa dihargai dan diterima. Sikap terbukanya menjadikan ia sosok yang mudah diterima oleh banyak pihak. Yang kelima, loyal. Nilai ini ditunjukkan melalui kecintaan kepada Laut Indonesia. Ia konsisten menjaga kedaulatan maritim bangsa dan berani menghadapi tekanan internasional demi melindungi kekayaan Laut Indonesia. Hal itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin bisa benar-benar loyal, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Nilai yang keenam, adaptif. Ibu Susi juga sosok yang adaptif. Ia memahami pentingnya teknologi dalam dunia kelautan, mendorong nelayan untuk berinovasi, dan menyesuaikan kebijakan dengan tantangan global, termasuk isu perubahan iklim. Adaptasi itu membuat kebijakannya tetap relevan dengan kondisi zaman sekarang. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Ibu Susi tidak pernah bekerja sendirian, tetapi bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti menggandeng aparat penegak hukum, pemerintah daerah, akademisi, bahkan lembaga internasional. Kolaborasi inilah yang membuat program-programnya berhasil dijalankan dengan efektif. Dengan demikian, Ibu Susi bukan hanya tokoh nasional yang disegani, tetapi juga panutan yang selaras dengan nilai-nilai berakhlak. Dari beliau ini, saya belajar bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya semboyan dari bagi ASN, melainkan pedoman nyata yang bisa membawa perubahan besar. Dengan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, seorang pemimpin mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Jadi dari nilai-nilai tersebut, beliau menjadi contoh nyata sifat berakhlak yang menunjukkan bahwa keberanian, bekerja keras, dan keteguhan hati mampu mengalahkan segala keterbatasan. Sekian pemaparan materi mengenai tugas tokoh panutan Jawa Barat dari kelompok 4A. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.